Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu, adik-adik semua yang dirahmati Allah SWT, hari ini kita bisa bertemu kembali di Zoom meeting KBM Alif untuk paket A, B, C, ya. Kita bersyukur karena masih diberi kita sehat, panjang umur, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga masih diberi kita kesempatan ya untuk tholabul ilmi. Salawat dan salam senantiasa kita limpahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebelum kita masuk kepada materi, kita terlebih dahulu berdoa. Ya, kita doakan ya saudara-saudara kita, juga diri kita, juga semuanya ya, termasuk bangsa kita, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari mara bahaya, musibah dan lainnya ya. Semoga yang sedang sakit segera diberikan kesehatan, yang sedang dalam usaha semoga dilancarkan usahanya, yang sedang belajar semoga dipandaikan belajarnya ya, diberikan kecerdasan dan bisa memahami ilmu yang didapatkannya. Semoga kita selalu istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadirnya walidniyatin sholihah wa ila hadratin nabi Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke. Kemudian kita baca surah pendeknya dulu ya. Oke, ada juz amma enggak? Ada pegang juz amma enggak? Bisa lihat di layar ini ya. Bentar ya Bu, saya ambil dulu. Ya. Kita baca Quran dulu ya. Mulai bacanya dari surah ya, surah-surah pendeknya udah pada bisa ya semuanya ya. Ilham, terakhir hafalannya udah sampai surat apa, Ilham? Buka mute-nya, Nak. Kalau dari belakang, aku dari belakang hafalnya ya. Ya, surat apa? Sekarang surat Fusilat. Oh, dari belakang ya, surah Fusilat. Wow. Ya, kita buka surah An-Naba ya. Ya, ini An-Naba ini yang ke-28, 28. 30, maksudnya suratnya surat ke-78 ya. Oke, sudah? Ntar kita buka
Ini biar semuanya bisa ikut baca juga ya. Mungkin ada yang belum lancar, boleh nanti dibaca Latinnya. Oh iya, makasih. Bentar, bentar. Ulang dulu ya. Ya. Oke. Udah ada? Ya. Juz 30 ya. Surat berapa, Bu? Surahnya surah An-Naba. Mana, Pak? Oh. Ya, surah An-Naba. Pasti mungkin sudah banyak yang tahu ya surah An-Naba ini ya. Nah, kita surah An-Naba, dia surat yang ke-78. Keberapa? Saya 78 surahnya. 78. Urutan surahnya ya. Oh ya, anak Kalal akhirati wal ula inna fi zalika lahiyal ma'wa yas'alu sab'a shidada wa ja'amma kalla saya'lamu. Oke, sudah terlihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dibuka semuanya ya, mute-nya ya. Biar semuanya ikut baca. Yang belum bisa baca boleh lihat juz amannya atau boleh lihat latinnya ya. Kita semua baca terlebih dahulu yuk. Dari ta'awud ya, 1, 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini ya, bacanya bareng ya, ikuti aja. Oke, sebentar. Yatasaalun anin naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahhaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja wa futihatis samaa'u fakanat abwaba wa suyiratil jibalu fakanat saraba inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labithina fiha ahqaba la yadhuquna fiha bardan wala syaraba illa hamiman wa ghassaqa jazaa'an wifaqa innahum kanu la yarjuna hisaba
وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا Sadaqallahul azim. Baik, ada yang sudah hafal surah An-Naba ini? Belum. Nanti dicoba dihafal ya. Bertahap aja. 5 ayat dulu, 10 ayat dulu. Dan yang terpenting bisa dipraktekkan di dalam sholatnya. Jadi baca surah-surah pendek di dalam Al-Qur'an, di dalam sholat itu nggak cuma surah-surat yang sering kita baca kayak An-Nasr atau Al-Kautsar atau Al-Ikhlas ya, tapi kita coba ya menambah hafalan surat kita dengan surat-surat yang lain supaya tetap terjaga hafalannya, makanya dipraktekkan di dalam sholat. Seperti itu ya, Bu Sugiana, Mira, ya Ilham juga nih, gak cuma kita hafalin tapi prakteknya juga di dalam sholatnya ya. Gitu. Baik, nah hari ini kita akan membahas mengenai adab berdoa, adab berzikir. Nah, bentar ya. Saya ini kan dulu. Ya. Kenapa sih kita perlu doa? Kenapa sih kita perlu berzikir? Ayo, siapa yang bisa memberikan jawaban? Karena kita masih memerlukan pertolongan Allah. Karena kita masih memerlukan pertolongan Allah. Oke, ada lagi yang lain. Silakan. Ayo, Bu Tira. Kenapa sih kita harus berdoa? Ya, karena kalau kita tanpa doa, kita tidak akan punya hasil atau kepastian apapun. Kita karena tidak doa itu punya. adalah kekuatan yang paling utama atau senjata yang paling nomor 1. Ya. Dengan doa, insya Allah kita akan apapun yang kita inginkan akan terwujud. Coba waktu aja mungkin ya. Iya. Nah, kenapa kita harus berzikir? Dengan berzikir kita akan hati kita itu akan merasa tenang gitu. Seperti itu. Ya, good. Oke, mungkin ada lagi yang bisa menambahkan, Ilham. Kenapa sih kita disuruh berdoa dan berzikir pada Allah? Kenapa? Agar kita dijauhkan dari setan dan jin. Dijauhkan dari setan dan jin. Ada lagi? Nggak ada. Oke, Bu Mariatun, silakan.
Kenapa sih kita harus berdoa dan berzikir, Bu? Ya, Ya. agar supaya hidup lebih tentram gitu, Bu. Lebih tenang gitu, sabar, Tenang. tawakal di rumah. Oke. Pada bisa dibuka on cam? Kameranya bisa dibuka ya, biar saya bisa lihat wajah-wajahnya ya. Bu Sugiana. Oke. Nah, good. Jawabannya keren-keren ya. Ya. Semuanya benar ya. Mengapa kita perlu berzikir dan berdoa? Itu tadi ya. Karena doa itu merupakan intinya ibadah. Ya. Kita merasa dibutuhkan, kita merasa butuh Allah karena kita tuh nggak ada daya dan upaya ya. Dan juga kita agar dilindungi ya dari jin dan setan seperti tadi pernyataannya Ilham ya, betul. Orang yang rajin berdoa dan berzikir kepada Allah maka hatinya juga pun akan tenang ya. Tenang dia dalam menghadapi kesulitan hidup itu tidak akan putus asa. Kenapa? Karena dia merasa bahwa Allah ada ya. Dan Allah akan selalu memberikan pertolongannya yang terbaik untuk kita. Mungkin ketika kita berdoa ya belum bisa dikabulkan hari ini karena Allah tahu bahwa doanya untuk saat ini belum diijabah ya. Kenapa ya kok saya doanya pengen ini pengen itu tapi belum terkabulkan? Ya mungkin untuk saat ini menurut Allah belum ya, belum yang terbaik. Maka kita harus berikhtiar terus ya. Jangan putus asa ya. Seperti Nabi Ayub ya. Nabi Ayub yang selalu berdoa, kemudian Nabi Zakaria yang tidak pernah berputus asa. Ketika mereka berdua ya, Nabi Zakaria dengan istrinya, walaupun dia sudah berusia lanjut, tapi belum juga diberikan keturunan. Tapi dia tidak pernah putus berdoa sampai akhirnya Allah menyampaikan kabar gembira kepada mereka bahwa akan mendapatkan seorang putra ya, sampai mereka nggak percaya, apa iya padahal kami kan sudah usia lanjut, mana mungkin, dan istri saya juga mandul. Nah, katanya Nabi Zakaria. Tapi itulah, jika Allah sudah berkehendak maka tidak ada yang mampu mencegahnya. Nah, ini memberikan gambaran bahwa kita harus selalu sabar dan yakin bahwa suatu saat doa yang kita sampaikan kepada Allah itu pasti akan dikabulkan ya. Jadi tidak boleh berputus asa ya. Oke, lanjut ke berikutnya. Nah, di dalam Al-Quran ya, kita lihat ayatnya nih ya, surat Al-Baqarah. Ini jelaskan ayatnya, berdoalah kepadaku ya, niscaya aku akan kabulkan tuh ya. Maka Allah pasti akan mengabulkan. Bahkan doa orang yang di luar Islam pun, pokoknya siapapun yang berdoa, entah itu orang kafir, orang musyrik dan lainnya, ketika berdoa pasti Allah kabulkan ya, tidak tanpa kecuali. Karena Allah itu menciptakan jin, kemudian menciptakan manusia seluruhnya itu hakikatnya adalah untuk apa nih? Untuk beribadah kepadaku tuh ya. Surat 51, surat Az-Zariyat ayat 56. Nah, itu ya. Kemudian ketika berdoa juga kita perlu tahu adab-adabnya. Jangan juga kita berdoanya di tempat yang kotor ya. Nah, sebaiknya doa itu kita bacakan setelah sholat wajib ya, setelah baca Al-Quran. Nah, kemudian dalam keadaan kita lagi dalam kita bekerja juga selalu kita mohon, misalnya lagi ada kesulitan ya, nggak harus dengan bahasa Arab ya,
dengan bahasa kita pun Allah ngerti nggak? Ngerti ya. Tapi Malah lebih khusyuk ya dengan kalau kita menggunakan bahasa Arab pun lebih baik. Tetapi ketika kita menggunakan dengan bahasa kita sendiri dan malah lebih baik ya, lebih afdol karena langsung dari hati kita, maka itu juga disarankan. Kemudian kenapa sih kita disuruh berzikir ya? Pentingnya berzikir dan berdoa sesudah sholat itu apa saja? Nah, coba kita dengarkan Bu Aryati nih. Tadi Bu Aryati belum memberikan tanggapannya. Bu Aryati, dibuka mute-nya Bu Aryati. Baik, Ustazah. Ya, menurut Ibu ya, kenapa sih kita penting berzikir dan berdoa sudah sholat? Apa saja nih? Kalau Apa saja pentingnya berzikir? Ya. berdoa sesudah sholat, berzikir itu kan permintaan kita, permohonan kita kepada Allah supaya diampuni segala dosanya, dan berdoa ya supaya hajat dan semua yang kita minta Allah kabulkan. Syaratnya berzikir baru berdoa, itu mungkin. Ya, oke. Mungkin ada lagi yang lain yang mau menambahkan? Ya. Berzikir itu penting ya. Allah bizikrillahi tatmainul qulub. Dalam Al-Qur'an Allah jelaskan bahwa hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Tuh. Semua manusia itu pasti punya masalah ya. Nggak mungkin nggak ada. Selagi manusia itu hidup di dunia, pasti dia akan berhadapan dengan permasalahan hidup. Entah itu keluarga, keuangan, ya, belajar. Bahkan ketika kita belajar pun pasti nggak ada masalah. Pasti, ya. Yang susah lah masuk Zoom-nya, nggak ada waktu, ya. Yang ketinggalan, ya. Kemudian yang sulit memahami. Nah, semua permasalahan-permasalahan itu pasti kita akan hadapi. Nah, yang terbaik adalah ketika kita menghadapi masalah, tidak mengeluh. Ya, karena mengeluh akan mengurangi daya tahan tubuh kita juga. Mengeluh akan membuat beban pikiran kita juga jadi tambah susah. Nah, maka ketika kita menghadapi segala sesuatu ya permasalahan, kita kembalikan kepada Allah. Allah lah yang memberikan kita masalah dan Allah juga yang memberikan solusinya. Maka kita minta kepada Allah, ya Allah, saya ada permasalahan ini, tolong bantu ya Allah. Berikan aku kekuatan, berikan aku kesabaran, agar aku mampu melewati setiap permasalahan yang dihadapi. Mudah-mudahan Allah mengangkat kita, ya, mengangkat derajat kita menjadi lebih baik, menjadikan kita mulia. Karena biasanya orang yang menghadapi ujian itu dia akan dinaikkan derajatnya, ya. Kayak kita sekolah kan, mau kelas 5 naik ke kelas 6. Apakah langsung masuk kelas 6 begitu saja tanpa diuji? Bisa nggak kayak gitu? Apa buktinya kalau kita itu bisa naik ke kelas 6? Kan pasti harus diuji dulu kan? Melalui tesnya bagus apa enggak nih? Nilainya mencukupi atau tidak. Nah, kalau kita mampu melewati ujian itu, berarti kita layak untuk naik derajat. Tapi kalau ketika kita dihadapi dengan permasalahan terus kita tidak berusaha, kita diam saja, ya, malah kita berkeluh kesah kesana kemari. Nah, itu yang mengakibatkan akhirnya kita tidak lulus ujiannya, ya. Itu apapun permasalahan hidup, ya, yang kita hadapi, maka bersikaplah lapang dada. Wah, ini ada kesempatan saya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Ya,
Kadang kan banyak orang yang dekat sama Allahnya itu minta sama Allahnya ketika dia lagi susah. Iya enggak? Lagi susah aja dia mau sholat, dia mau zikir, giliran dia lagi senang-senang dia lupa deh. Ya, banyak kan seperti itu enggak? Nah, ya makanya dalam keadaan senang maupun susah kita jangan pernah lupa kepada Allah, ya. Harus selalu terus berzikir. Nah, kemudian nih, lagi. Nah, di sini di dalam surat 33. Ya, surat 33 itu surat apa nih? Siapa yang tahu? Surat 33 itu surat Al-Ahzab ya. Ilham? Tahu nggak ini surat keberapa nih? Halo Ilham? Coba dibaca nak. Ilhamnya kemana ini? Ya. Oke Bu Mariatun silakan dibaca. Yang ada di layar. Dibuka mute-nya Bu. Iya, Bu. Nah, ini Ilham kemana? Ya. Ilham baca ya, coba. Baca nak. Perintah berzikir. Ya. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Oke. Dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Tuh ya, ini perintah berzikir nih, kita disuruh untuk menyebut nama Allah sebanyak-banyaknya, Bu. Kita lagi di dapur, juga tetap kita berzikir ya. Ya, dalam hati aja. Terus pokoknya hati ini jangan sampai kosong. Ya, ucapkan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, atau kita baca surah-surah pendek ya, atau kita baca Asmaul Husna, ataupun bacaan zikir seperti tasbih, tahmid, tahlil ya, itu baca. Ibu dari perjalanan nih di mobil, nah kan sepanjang jalan itu daripada kita pikir yang macam-macam, alangkah baik ya kita berzikir ya. Misalnya mau dari rumah menuju ke tempat kerja ya, menghadapi kemacetan. Nah, di antara waktu-waktu itulah kita berzikir. Terkadang ketika kita berzikir ya, Allah melancarkan perjalanan kita. Yang tadinya perkiraan kita kayaknya terjebak macetnya sampai jauh, tapi karena kita berzikir pada Allah, akhirnya tuh Allah lancarin tuh jalannya ya, sehingga kita nggak terjebak macet dan sebagainya. Ada aja. Nah, itu. Jadi dengan zikir kita bikin tenang. Nah, kemudian bacaan apa sih yang kita baca pada waktu kita berzikir, pada waktu kita berdoa? Nah, ini adalah doa yang umum kita baca sesudah sholat. Mungkin udah pada tahu semuanya ya. Nah, seperti apa nih doanya? Coba yuk kita baca sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam wa hayyina rabbana bisalam wa adkhilna jannata rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Nah, ini ya doanya, doa mohon keselamatan ya. Ya Allah, pemberi keselamatan, wa minkas salam, dari mula keselamatan, wa ilaika ya'udus salam, dari mula rumah keselamatan ya. Masya Allah, kita tuh mohon keselamatan ya, keselamatan baik di dunia maupun di akhirat, keselamatan dari segala permasalahan. Nah, kita sedih ya, belakangan ini kita dengar ada berita-berita yang
sampai makan korban jiwa banyak ya, Masya Allah ya, karena suatu keramaian, karena menyaksikan suatu kegiatan yang mungkin ya sebagian orang ya terlalu cinta juga, tidak memikirkan keselamatan ya, sehingga banyak jadi ya korban dan sebagainya. Kita sedih gitu, apalagi ini menjadi tragedi kedua di dunia ya, Masya Allah. Mati sia-sia ya karena berdesakan, mati karena hal-hal yang menurut kita mungkin konyol ya. Nah, kita memang nggak tahu umur kita tuh sampai kapan. Makanya jangan sampai ya di sisa umur yang Allah berikan ini menjadi hal-hal yang sia-sia karena kita tidak melakukan kebaikan. Nah, berdoa itu merupakan salah satu cara juga agar terhindar dari bala bencana. Ya, selain kita berzikir, kita berdoa. Ya, berdoa itu juga merupakan bentuk sedekah kita. Maka dimanapun dan kapanpun ya selalu kita berdoa kepada Allah. Ya, apalagi dalam keadaan ramai dan keadaan sepi pun kita selalu berdoa. Dari mulai hal-hal yang kecil, dari mulai mau tidur sampai bangun tidur, semuanya itu Nabi mencontohkan. Ya, mau tidur tuh kita baca doa, kemudian makan. Ya, makan itu memang kan kebutuhan kita manusia. Tapi bagaimana ketika makan itu bernilai ibadah, maka kita baca doa. Jadi kita dapat kebutuhan kita juga jadi dapat pahalanya. Masuk ke kamar mandi, kita baca doa. Ya, keluar kamar mandi pun juga baca doa. Selalu itu coba dipraktekkan. Ya, kita tahu kadang doanya, tapi kadang kita lupa untuk bacanya. Sayang kan kalau udah tahu nggak dipraktekin. Sampai pakai baju aja kita ada doanya. Doa melepas pakaian, doa berpakaian, doa mendengar petir ya ketika hujan, semua doa. Allahumma shayban nafi'an. Ada petir baca doa, Allahumma la taqulna bi ghadabika gitu. Jangan ketika lagi ada petir, ada geledek kita astagfirullah, cuma begitu doang. Ya, sebaiknya kita baca doa ya supaya terhindar dari murka Allah. Gitu ya. Nah, oke, kita lanjut ya. Ini adalah doa yang sering kita baca habis sholat. Nah, pastinya yang lain sudah pada bisa ya, dan saya harap semuanya sudah pada hafal nih ya. Nah, ini adalah doa lanjutannya. Setelah diawali dengan baca zikir ya, istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim ya. Alladzi la ilaha illa huwa hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Kemudian doa Allahumma antas salam wa minkas salam ya. Kita berselawat kepada Nabi, lalu kita baca doa. Nah, mungkin ada yang sudah tahu doa ini. Siapa yang udah tahu nih? Apa dipraktekkan? Ya. Nah, ini doanya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, ini doa agar ibadah kita diterima ya Allah. Allah, ya Tuhan kami, terimalah amal ibadah, sholat kami, puasa kami, ruku kami, sujud kami, ketaatan kami, dan sebagainya. Tuh, kita inginkan ibadah yang kita lakukan itu diterima oleh Allah. Jangan sampai ibadah kita menjadi sia-sia. Kita kayaknya udah yakin deh ya bahwa apa yang kita lakukan itu diterima oleh Allah. Padahal
bisa jadi Allah tidak kabulkan atau tidak terima karena kitanya nggak tahu ilmunya. Ya, ada orang yang mengikuti ibadah-ibadah yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah dan dia mengira bahwa apa yang dilakukan itu benar. Nah, itu juga harus diperhatikan ya, jangan sampai ibadah kita itu menjadi sia-sia ya. Maka harus tahu ilmunya, jangan cuma ikut-ikutan ya. Nah, yuk coba kita baca sama-sama ya doanya nih dari yang Allahumma antas salam dulu ya. Semuanya dibuka itunya mute-nya. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ilham dibuka ya ininya ya. Mariatun dibuka juga ya. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam ahayina lana salam adkhilna jannata darus salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Kita lanjut doa berikutnya. Allahumma Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa ta'abudana wa tammim taqsirana ya Allah ya Rabbal Alamin. Iya. Kemudian dilanjut dengan doa berikutnya ya. Doa di sini saya putus doanya ya. Oh iya, kita berdoa untuk siapa aja nih. Nah, kita berdoa tidak hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk orang tua, ya, untuk teman, untuk saudara, untuk negeri kita, dan untuk kebaikan orang lain. Dan jangan berat kita untuk mengucapkan amin ketika ada orang yang berdoa, karena kita tidak pernah tahu doa yang mana yang dikabulkan oleh Allah. Bisa jadi ya, nih ibu-ibu kita sering lewat ya di pasar ya, kita lihat ada dagang yang dia tuh dari pagi ya sampai siang belum ada yang beli. Kita ingin bantu ya, tapi kita sendiri juga belum bisa bantu. Maka didoain loh. Ya. Doain ya Allah, lariskan dagangan Bapak itu ya atau Ibu itu, lariskan dagangan orang-orang muslim ya Allah yang sedang berjualan di pasar ya. Orang-orang yang kalau saya menemukan ada orang yang menawar barang kepada kita yang memang mungkin kita belum, tapi ya udah jual lagi yang sana gitu, dia tuh, belum laku-laku gitu. Nah, cobalah kita beli ya. Walaupun misalnya kita nggak butuh, tapi kita menolong dia dengan maksud mudah-mudahan dengan kita membeli ya, itu membuka rezekinya yang lain. Ya, misalnya ada orang yang jualan kok kayaknya belum laku-laku ya, yaudah deh aku beli ya. Mudah-mudahan laris ya Pak. Gitu. Didoain, pasti senang. Pasti diantara orang yang pedagang itu ya, dia ingin berikan nafkahnya kepada keluarganya dengan jualan ya. Mungkin diantara rezeki yang kita berikan kepada mereka yang berjualan, dia bisa melunasi hutangnya, dia bisa memberi makan keluarganya, gitu loh. Apalagi kalau kita membeli sesuatu, jangan sampai nawarnya tuh yang berlebihan, ya. Padahal dia udah ngepas banget itu, untungnya nggak seberapa. Syukur-syukur kita nggak usah nawar ya kalau bisa, ya. Misalnya udah
yang jualannya udah kakek-kakek atau nenek-nenek atau memang dia belum laku-laku ya, yang sampai kita nawarnya berlebihan ya, sampai 50% dan sebagainya. Kasihan ya, dia sendiri untungnya nggak seberapa. Jadi kita kalau bisa kita kasih lebih, kesannya ada kembaliannya berapa, udah Bu buat ibu aja. Nah itu kita udah sedekah loh kepada dia. Siapa tahu nanti Allah akan gantikan dengan yang lebih baik lagi gitu. Jadi kita berbagi kepada orang lain dengan cara seperti itu ya. Jika kita menolong orang lain, pasti Allah akan menolong kita gitu ya. Jadi jangan sampai pelit banget, kita hitungan banget ya, nggak baik juga gitu. Dengan kita membantu orang, menolong ya, beli makanan atau barang-barang yang dia tawarkan, itu juga sudah merupakan bentuk kepedulian kita. Nah, merupakan itu menjadi doa. Kan kadang didoain ya Allah terima kasih ya Neng, terima kasih ya Bapak Ibu, mudah-mudahan rezekinya lancar, amin. Itu kita nggak pernah tahu ya, dari mulut pedagang itu kita dikabul doanya ya tuh, Insya Allah. Jadi jangan pernah kita berat untuk berdoa dan juga mendoakan orang lain ya. Oke, kita lanjut berikutnya. Nah, jadi kita doain nih negeri kita, ya Allah, mudah-mudahan nih bangsa kita dijauhkan dari segala kesulitan, ya Allah. Ini kok semakin hari kayaknya semakin berat aja ya. Semoga diberikan kekuatan, berikan pemimpin yang adil ya Allah ya, pilihkan yang terbaik ya Allah, agar bangsa ini diberikan ya pemimpin yang bisa menjadikan rakyatnya menjadi lebih baik ya. Doakan pemimpinnya agar dibukakan hatinya dan mampu memimpin dengan baik ya gitu. Oke. Nah, saya nanti berikan tugas ya kepada semuanya, tolong divideokan nih doa ketika kita berdoa ya habis sholat. Nah, terserah doanya yang biasa Ibu berikan. Bukan cuman yang Robbana atina fid dunya sana ya. Doa yang tadi saya ajarkan juga bisa, atau doa yang lain misalnya Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, itu ya. Wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najatan minan nar wal afwa inda hisab. Pernah dengar nggak doa itu? Atau pernah baca? Nah, ya itu bagus sekali. Kita minta agar Allah ya selalu memberikan kita keselamatan dalam beragama, wa'afiatan fil jasadi, kesehatan dalam jasad kita, ya, waziyadatan fil ilmi, diberikan diberikan tambahan ilmu, wabarakatan fil rezeki, diberikan keberkahan dalam rezeki. Ya, berkah rezeki. Jadi walaupun nih kita punya duit pas-pasan tapi kok cukup ya, gitu. Itu berkah namanya ya. Kemudian wa taubatan qablal maut, dan tobat sebelum maut tiba. Warahmatan indal maut, kasih sayang Allah pada saat menghadapi maut. Nah, ibu-ibu ya, mungkin belakangan kemarin kita dengar ada ibu-ibu yang meninggalnya tuh indah banget ya. Lagi dia baca Quran, Masya Allah. Dia lagi ngikuti suatu majelis taklim. Ya, dia baca surah Yasin. Nah, pada saat dia membaca Al-Quran yang terdapat di surat Yasin itu, ya, tiba-tiba dia jatuh ya, terkapar. Dan ternyata begitu dicek dia sudah meninggal. Masya Allah, indah banget loh. Meninggalnya itu tidak merasakan sakit. Malah di akhirnya dia membaca surah yang menunjukkan kuasa Allah ya. Wa ilahukum ilahu wahid. Nah, dia mengucapkan ayat itu yang artinya hanya Allah lah satu-satunya. Masya Allah. Ya, kita ingin ya akhir hidup kita ini
husnul khotimah ya, betul Bu? Pengen ya? Nah, tentunya kalau kita ingin yang akhir hidup kita husnul khotimah, lakukan dong yang terbaik ya. Dekat dengan Allah, senantiasa menjaga sholatnya, baca Al-Qur'annya pun tidak pernah lupa ya, selalu bersedekah. Sedekah itu nggak harus kita mengeluarkan uang, Ibu ya. Kita membantu orang lain juga bersedekah. Kemudian kita tersenyum juga sedekah. Karena orang itu tidak ingin masalah itu diketahui oleh orang lain. Cukup Allah aja, kita ngadunya ke Allah aja. Kadang kalau kita ngadu kepada manusia, ya nggak semuanya manusia itu komitmen. Ketika kita baik sama dia, ya, oke, dia mau dengerin. Tapi ketika kita ada slack, kita ada masalah, bisa jadi apa yang menjadi rahasia kita itu dibongkar atau diceritakan kepada orang lain. Nah, makanya ketika kita memiliki permasalahan, ya, kita ngadunya ke Allah. Kalaupun misalnya kita butuh cerita kepada orang, carilah orang yang dapat dipercaya. Dan ketika kita diberikan kepercayaan untuk menjaga rahasia orang lain, maka tolong jaga kepercayaannya. Jangan sampai ketika kita bermasalah dengan dia, lalu membuka aibnya dia, itu jangan sampai kejadian. Kenapa? Karena ketika kita menutup aib saudara kita, sesungguhnya Allah akan menutup aib kita di akhirat, ya. Dan orang lagi bermasalah, akhirnya diceritakan aibnya pada orang lain, ya, Masya Allah, itu bukan perbuatan yang baik, ya. Kalau orang yang mengerti agama, dia tidak akan menceritakan ya kejelekannya, karena kalau kita menceritakan kejelekan orang lain itu sama aja seperti kita memakan bangkai saudaranya sendiri, tuh ya. Kadang nggak sadar kita kalau lagi ngumpul ya, si Anu begini, si Anu begini gitu. Akhirnya nggak sadar deh kita menceritakan. Nah, ketika itu ya kita harus saling ingetin, udah ya, jangan jelekin orang lain karena kita belum tentu lebih baik dari yang kita omongin. Udahlah, introspeksi diri aja ya, supaya kita menjadi pribadi yang lebih baik. Oke. Ya. Sampai di sini. Jadi saya berharap apa yang sudah disampaikan bisa dipahami ya. Pertanyaan nih, mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Bu. Ya. Siapa nih yang mau bertanya? Raise hand. Ilham. Ya, Ilham. Kenapa? Ilham buka intunya. Kameranya. Kenapa, Nak? Tadi kan Ibu suruh bikin video tentang doa, sholat. Ya. Nah, boleh lihat buku nggak, Bu? Ya, kalau bisa, apa yang sudah kamu sering baca itu divideokan ya. Jadi kalau misalnya belum hafal, ya nggak apa-apa, boleh lihat. Tapi usahakan sudah hafal ya. Doa yang biasa kamu baca itu doa apa di dalam habis sholat itu? Biasanya Ilham baca doanya yang mana? Ya. Apa cuma Robbana atina fid dunya sana doang? Enggak, bukan. Apa? Yang mana? Boleh, silakan. Mau pakai doa yang mana? Yang penting bacanya bagus, benar. Ya. Kenapa? Ya, kalau yang belum hafal, doa yang biasa aja. Tapi jangan cuman Robi Firli, wali daya rahmah kamar ben sogiro, terus Robbana atina, itu mana TK juga bisa. Maksudnya ada tambahan doa yang lain yang harus kita bisa, ya. Jadi nggak cuma yang sederhana itu. Kayak tadi tuh doa keselamatannya. Allahumma Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana, itu juga bagus ya. Kemudian Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Silakan. Paling nggak nyampe 5 menit doanya itu, ya. Dan yang terpenting adalah mampu mengaplikasikannya. Setiap doa kita baca itu. Kalau belum hafal nggak apa-apa. Kayak Ibu. Ya. Kenapa? Yang kayak Ibu, doanya yang tadi Ibu baca. Yang mana? Robbana taqabbal minna.
Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Allahumma firlil muslimina muslimat. Yang itu boleh, silakan Ilham ya. Ilham bisa cari sumber-sumber yang lain, silakan, yang penting bisa mengaplikasikannya ya. Yang penting kita selalu bisa berdoa habis sholat. Jadi jangan begitu salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Allahumma lantas jalan, langsung kabur. Bukan Allahumma antas salam wa minkas salam ya. Nggak buru-buru sholatnya. Oke ya. Itu aja. Oke, mungkin ada yang lain yang mau bertanya, silakan. Saya Bu, Oke, silakan Bu Sugiana. kenapa kalau saya itu kalau dapat nikmat misalnya kita berdoa terus dikabulkan itu kita merasa lebih dekat ya. Tapi kalau sedang diuji kenapa merasa, maksudnya mendekatan dirinya itu kurang ini, kenapa ya Bu? Gimana maksudnya Bu? Kalau lagi dapat nikmat itu misalnya doa kita dikabulkan itu ngerasa kok deket banget, terima kasih ya Allah, pokoknya kita deket banget ya perasaannya. Tapi kalau lagi dikasih ujian kenapa saya kok ngerasa jauh gitu ya, kenapa ya? Ya itu karena kita kurang zikirnya juga pada Allah. Kita belum menjadikan apa yang diberikan oleh Allah ini adalah sebagai bentuk kasih sayang Allah pada kita, ya. Jadi Ibu ya terima itu dengan ikhlas, ya. Ketika Ibu mendapatkan ujian, sebenarnya itu Ibu lagi mau dinaikkan derajatnya oleh Allah. Wah, Allah itu nggak akan memberikan cobaan yang nggak kita sanggup, Bu. Ketika Ibu dicoba itu berarti Ibu tuh sebenarnya mampu, gitu. Ya, makanya kita nggak boleh ngeluh, kita nggak boleh putus asa, ya kita minta lagi sama Allah, ya Allah, Engkau yang memberikan ujian padaku, Engkau pula yang memberikan penyelesaian, maka bantulah aku ya Allah dalam menyelesaikan masalah ini, begitu, ya. Ketika hati kita sempit, ya tambah lagi sempit, tambah lagi kalau kita jauh dari Allah, ya tambah lagi kurang zikirnya, makin sempit aja tuh hati. Akhirnya itu yang buat kita jauh dari Allah. Tapi coba deh, ketika kita banyak berzikir ya, kita banyak ibadahnya, jika ada masalah ayo tambahin sholatnya, nggak cuma yang wajib aja, tambahin yang sunnah, terus zikirnya dilamain, terus ngadu sama Allah dalam sholat tahajud, itu pasti Bu ya permasalahan yang kita hadapi akan bisa terselesaikan, yang mungkin nggak disangka-sangka malah ya. Kayak gitu Bu. Ya, Coba ditingkatkan lagi ibadahnya, nggak cuma yang wajibnya aja, tapi juga yang sunnah-sunnahnya juga ya. Biasakan baca Al-Quran. Lalu setelah baca Al-Quran, coba deh dibaca ayat yang kita baca. Terkadang ketika kita punya masalah terus kita baca Al-Quran, lalu kita baca artinya, Allah tuh tunjukkan loh. Allah tunjukkan ayat yang berkaitan dengan permasalahan kita. Oh, ternyata ayat ini yang membahas tentang masa yang saya hadapin. Akhirnya kita jadi tenang deh. Gitu Bu. Banyak sekali dan sering. Oke. Ya. Kenapa ya, Ilham? makasih Bu. Kirimnya Ya. di mana, Bu? Kenapa? Kirim videonya di mana? Untuk kirim videonya nanti Bu Guru kasih linknya ya, link Google Classroom. Ya. Nanti ada di grup Guru kirim untuk ngisinya, untuk ngirim videonya. Karena kalau di WA nanti nggak cukup, ya. Durasinya nggak usah lama-lama ya, 2 menit lah atau nggak nyampe segitu ya. Pokoknya doanya dibaca ya, dan itu benar-benar memang diamalin gitu, nggak cuman doanya pada waktu di video doang. Makanya yang belum bisa doanya yang panjang-panjang itu coba dia pelajari ya, supaya menambah keilmuannya gitu ya, Ilham ya. Ya. Nanti dikerjakannya di Google Classroom. Nanti Bu Guru kirim link Google Classroom-nya. Ilham udah pernah belum ya ngisi Google Classroom ya? Belum. Oh belum ya, nanti
Ilham kasih kirim nomor, kirim alamat Gmail-nya, nanti Bu Guru tambahkan, Bu Guru undang di Google Classroom. Ya, Bu Mariatun mungkin ada alamat emailnya, nanti di WA aja, ya, supaya nanti nanti kalau udah di invite atau diundang di Google Classroom, Ibu bisa upload videonya di Google Classroom tersebut ya. Oke. Nih contohnya kayak gini nih, coba ya saya buka ya, yang Google Classroom. Di sini tuh ada Google Classroom. Sebenarnya saya ada setara daring ya, cuman belum punya linknya yang setara daring itu, makanya pakainya Google Classroom sementara. Nah, ini ya, sebentar. Mana nih? Nah, bentar. Nih, saya share dulu. Nah, ini kan yang tadi ya. Nah, di sini ada namanya, kan masing-masing pada punya Gmail tuh. Nah, kalau ketik Gmail, nah nanti buka Gmailnya, alamat Gmailnya apa, ya. Nah, kemudian ini emang harus bukanya tuh di ini ya, di laptop. Nah, ini yang di pojok kanan ini kan ada yang titik-titik nih, kayak gini ya. Kelihatan nggak, Bu? Ilham, kelihatan nggak? Nah, ini kita klik, kan ada tampilannya seperti ini namanya G Drive. Lalu kita cari Google Classroom. Paling bawah, nih ada tulisannya Classroom. Ya, kita klik di sini. Nah, bentar, dia masih loading. Nah, di sini, nah ini ada kelas-kelasnya. Ada kelas PAI, ya. Yang nanti yang paket C beda. Ya, nanti saya kirim tiap ininya linknya beda nih. Yang paketnya nanti linknya saya pakai yang paket C. Yang paket B nanti linknya pakai paket B. Yang paket A linknya paket A. Nanti dia akan masuk dengan sendirinya ke masing-masing ininya. Nah, contoh. Ini pendidikan yang pakai C ya. Nah, ini kode kelasnya nih. Nah, tugasnya nanti bisa lihat di sini. Nah, ini nanti saya kirim ya. Tugasnya itu ada di sini. Tanggalnya tanggal berapa, deadline-nya tanggal berapa. Nanti klik. Nah, yang sebelum-sebelumnya nih, yang sudah. Nih, saya lihat. Nah, ini nanti ada seperti ini. Nah, kalau yang sudah mengirimkan, pasti nanti ada hasilnya, ada di sini ketahuan. Ya, bentar. Nah, tugas-tugasnya yang sudah pada masuk ya, misalnya nih, yang udah pada ngerjain. Nanti ada ketahuan di sini. Siapa aja nih yang udah pada ngerjain, misalnya. Di sini ada Ibu Mutina, ini yang tahun-tahun kemarin ya, nih, yang udah pada masuk-masuk. Nah, ini ada Bu Sugiana nih. Nah, Bu Sugiana nanti bisa ya masukkan tugasnya. Nah, ini ditugaskan, tapi Bu Sugiana belum ada yang masuk tugasnya karena belum dikerjakan ini. Kalau dikerjakan pasti tulisannya diserahkan. Nah, gitu. ada yang sudah dikerjakan, waktu itu saya udah kirim yang pertama dulu sih. Dikirimnya ke mana? Ke Google Classroom. Google Classroom. Kan? Iya. Google Classroom. Di mananya nih? Oke, nanti saya lihat lagi ya. Karena ini campur dengan yang lama. Nah, ini yang Bu Sugiana nih. Nah, ditugaskan. Belum masuk, Bu. Nanti coba dikirim ulang lagi ya. Bisa. Jadi Ibu ada itunya. Contohnya. Ya, nanti bisa dikirim ulang. Bisa jadi nggak masuk karena sinyalnya juga. Ini sebenarnya mudah ya. Untuk Google Classroom ini, pertama dia menyimpan. Kalau di WA, kalau kita kirim video bisa jadi nggak muat, ya. Terus bisa kehapus. Tapi kalau di sini dia akan tetap tersimpan, begitu, ya.
Baik, nanti dicoba aja, nanti saya kirim linknya untuk dikerjakan. Dan nanti kalau misalnya ada mengalami kendala, nanti bisa ditanyakan langsung ya. Insya Allah mudah-mudahan semuanya bisa memahami ya. Dan memang kita harus bisa teknologi, Bu. Mau nggak mau kita harus belajar. Sekarang udah zamannya teknologi, nggak bisa lagi kita bilang nggak bisa, tapi kita harus berusaha ya, belajar sama yang ngerti gitu. Sehingga kita jadi bisa mengikuti pembelajaran ya. Pada semuanya, kalau ada kesulitan mohon agar ditanya. Gelap banget sih ini. Di sini. Ya, oke. Ada lagi yang mau bertanya? Bu, Sutira dan lainnya sudah bisa dipahami ya? Nanti tugasnya saya share di grup. Nanti silakan klik linknya. Nanti bisa langsung dimasukkan tugasnya. Itu saja dari saya. Ada yang mau bertanya lagi nggak? Ilham cukup? Bu Mariatun? Bu Tira? Cukup Bu. Baiklah, kalau gitu kita tutup dengan baca doa ya. Doa Khatamul Quran. Tadi kan kita baca pendeknya ya. Sekarang kita baca doa. Nah ini doa. Oh iya, ibu-ibu, Ilham dan sebagainya. Coba pada link Zoom Tahsin yang dikirim ya setiap hari Selasa, Kamis dan Sabtu agar bisa ikut bergabung ya, karena itu juga bisa menambah poin ya. Jadi seperti itu ya, jangan sampai kita kelewat. Nah, ya, doa Khatamul Quran ya kita baca ya. Sama-sama yuk dibuka mute-nya ya. Ya semuanya. Allahumma Muhammad bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا Oke ya, mudah-mudahan kita semua bisa istiqomah ya, terus belajar untuk bisa meraih yang terbaik dalam hidup ini ya. Insya Allah jika kita berbuat baik maka kebaikan itu akan kembali kepada diri kita ya. Insya Allah mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang baik yang istiqomah di jalan Allah, ya selalu taat beribadah dan mau belajar dan terus memperbaiki diri kita untuk menjadi yang lebih baik. Terima kasih semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita sempurnakan dengan baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin.